Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, menjelang siang. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Nah, hari ini kita masuk ke materi masih di bab 1, tapi masuk ke part yang ketiga, yaitu tentang logaritma. Logaritma ini di buku kalian ini ada di halaman 11. Nah, definisi dari logaritma itu sendiri ini adalah kebalikan dari pangkat atau eksponen. Ya, secara umum definisi logaritma dituliskan dengan A log B sama dengan C, di mana A ini disebut basis, ini basisnya, dan B ini numerusnya. Tapi dengan ketentuan nilai ABC-nya itu elemen R, A lebih besar dari 0, A-nya tidak boleh sama dengan 1, B-nya harus lebih besar dari 0 ya. Nah, untuk numerus ini kalau di buku kalian ini artinya bilangan yang ditentukan nilai logaritmanya. Seperti itu nih ya, nih numerus ya, bilangan yang ditentukan oleh logaritmanya. Ya, di sini ada contoh. Nyatakan bentuk pangkat 3 pangkat 4 sama dengan 81 ke dalam bentuk logaritma. Nah, 3 pangkat 4 sama dengan 81 ini adalah bilangan eksponen ya, atau bilangan berpangkat. Nah, kita ubah ke dalam bentuk logaritma. Nah, tadi definisinya itu kalau logaritma itu adalah kebalikan dari pangkat. Maka dapat ditulis 3 log 81 sama dengan 4. Seperti itu. Untuk soal yang nomor 2 juga sama. Tentukan nilai X yang memenuhi 5 log X sama dengan minus 1. Tentukan nilai X ini ya. Nah, ini kan sudah bentuk logaritma. Nah, kita jadikan pangkat akan lebih mudah untuk mencari nilai X-nya. Di mana minus ini kita jadikan pangkat, jadi 5 min 1 sama dengan X. Dalam bilangan berpangkat, jika pangkatnya itu nilai minus, berarti dia bentuknya pecahan atau X sama dengan 1/5. Dari sini kita masuk ke namanya sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama atau yang A, yaitu A log 1 sama dengan 0. Ada contoh di sini, 3 log 1 sama dengan 0. Kenapa demikian? Ya karena sifatnya itu tadi, dimana jika dia bernilai seperti ini, mau di depan pangkatnya ini pangkat 1000 pun, jika dilogkan dengan numerusnya 1, maka dia hasilnya akan 0. Seperti itu. Sifat yang kedua yaitu A log A sama dengan 1. Nah, jadi numerus dan basisnya itu sama nilainya, berarti dia akan bernilai 1. 3 log 3 sama dengan 1, 5 log 5 sama dengan 1. Seperti itu seterusnya. Yang bagian C, sifat bagian C, A log B pangkat N sama dengan pangkatnya kita keluarkan N dikali A log B. Contohnya 3 log 27 sama dengan 3 log. Nah, 27 ini kita ubah ya, kita pangkatkan. Log 3 pangkat 3. Nah, pangkat dari bilangan pangkat ini kita keluarkan. Jadi 3 dikali 3 log 3. Nah, ini sifat yang kedua, di mana 3 log 3 ini sama dengan 1. Kemudian kita kalikan saja, 3 dikali 1 sama dengan 3. Itu jawabannya. Untuk sifat selanjutnya, A log dalam kurung B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Untuk pengurangannya, sifat yang berikutnya yaitu A log B per C atau B dibagi C sama dengan A log B dikurang A log C. Sifat yang F, A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M dikali A log B. Sifat selanjutnya A log B dikali B log C
sama dengan A log C. Maka demikian tadi sifat yang kedua, di mana B log B itu beneran 1, maka didapatlah A log C. Seperti itu. Ini contohnya. 2 log 3 dikali 3 log 5 sama dengan 2 log 5. Sifat selanjutnya bagian H. A log B sama dengan, di sini ada ketentuannya, P-nya lebih besar dari 0 dan P-nya tidak sama dengan 0, maka kita dapat tulis P log B dibagi P log A. Dibalik ya, P log B dibagi P log A. Sifat selanjutnya, A log B sama dengan 1 per A log B. Beda dengan yang di atas ini, beda dengan sifat yang ya, ini beda. Dari bentuknya saja sudah beda. Jadi jangan tidak tertukar, mohon tidak tertukar. Sifat yang terakhir bagian J yaitu A pangkat A log B sama dengan B. Jika kalian menemukan soal bentuk serupa seperti ini, langsung saja jawabannya B, karena tadi menurut sifat tadi ya. Oke, dari sifat-sifat ini mudah-mudahan bisa dipahami. Kita belajar pelan-pelan. Move ke slide selanjutnya. Kita masuk ke halaman 13. Page 13. Contoh soal buku Erlangga. Soal nomor 1. Hitunglah nilai dari logaritma berikut. Kita pakai A ya, 1A. 5 log 50 dikurang 5 log 2 sama dengan, langsung saja ya. Ini kan tadi kalau pengurangan itu berarti dia masuknya konsepnya perkalian atau pembagian. Iya betul, kita masuknya ke konsep yang pembagian. Ini dapat kita tuliskan seperti ini, 5 log 50 dibagi 2. Ini ke dalam sifat yang keberapa tadi? Coba lihat, coba tengok di bukunya sifat yang keberapa. Ini sifat yang bagian E. Dari sini kita bagi ini 5 log 25. Nah, log 25 yang basisnya 5 itu berapa sih? Nah, ini kita jabarkan lagi. 5 log 25 itu ada 5 pangkat 2. Nah, ini kita nanti menggunakan sifat yang di buku kalian ya. Sifat yang ke berapa ini ya? Yang bagian C. Nah, sini kita keluarkan nih 2-nya. 2 5 log 5 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Seperti itu. Paham ya? Jadi ini saling ketergantungan. Soal selanjutnya itu kita pakai soal yang ke berapa ya? Keempat ya. Soal yang keempat. Soal nomor 4. Di sini soalnya tentukan nilai logaritma 4 log 32 dikali 2. Oke. Seperti yang sudah saya terangkan, jika dia perkalian nih, ini kan perkaliannya, berarti jadinya penjumlahan. Tulis 4 log 32 ditambah 4 log 2. Sampai sini paham? Kita jabarkan yuk. Di sini ternyata ini kan 4 masih saya pantatkan kan, 2 log 2 log
berapa nih? Di sini 2 pangkat 5 ditambah 2 log 2 pangkat 1 sama dengan 5/2 log 2 basis 2 ditambah berapa nih? 1/2 dikali 2 log 2. Oke. Sudah dapat 5/2. 2 log 2 kan 1. 2 log 2 di sini juga 1. Berarti kita langsung saja 1/2 sama dengan 6/2. Ini bisa kita bagikan. 6 bagi 2 sama dengan 3. Oke, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Kita bersiap-siap, pekan depan kita akan ulangan ya. Tapi untuk latihan hari ini kalian boleh buka untuk latihannya. Untuk latihannya itu kalian boleh buka buku kalian halaman sini. Allahu Akbar, jangan lupa. Latihan 14, halaman 14, uji kompetensi nomor 1 bagian B, nomor 2 bagian B, nomor 3 bagian C. Oke. Dan nomor 4 bagian D. Oke, terima kasih. Semoga hari ini kalian bisa memahami materi hari ini. Selalu jaga kesehatan. Sampai berjumpa pekan depan dan selalu sehat. Jangan lupa selalu menggunakan masker setiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.